Shalom, shalom, shalom semuanya Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Diberkatilah kita semua daripada terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Biarlah Ia memberkati segenap roh, jiwa, dan tubuh kita. Marilah datang kepadanya dengan penuh ucapan syukur. Karena Dialah Raja di atas segala raja yang telah datang ke dalam dunia ini. Mengasihi seluruh umat kesayangannya. Dia sanggup mati di atas kayu salib. Dan Ia mau datang kembali untuk membawa anak-anak kesayangannya masuk ke dalam 1000 tahun damai. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan bersama ketiga pribadi yang esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang sudah berada di atas muka bumi ini, sedang memerintah dan menghakimi dunia ini. Saya ingin menyapa Shalom, Shalom, Shalom Elohim buat roh Bapa Surgawi yang berdiam di dalam tubuh wadah inkarnasinya, Bapak Eman Lahagu. Shalom, salam hormat, salam penuh cinta kasih buat roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus, di dalam tubuh wadah inkarnasinya Pak Aditya Nugrahanto, Alfa O Omega. Haleluya, praise the Lord. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Roh kebenaran, yang berdiam di dalam mempelai ilahi Bunda Fei Hamdani. Dialah malaikat Mary, malaikat kitab Wahyu. Dialah Sang Ratu Adil yang sedang menghakimi dunia ini bersama dengan para malaikatnya, orang-orang kudusnya di keempat penjuru bumi ini. Datanglah kerajaanmu Bapa, jadilah kehendakmu. Haleluya, praise the Lord. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dunia tiada dapat memberi keteduhan pada kita dalam akhir zaman ini. Banyak yang berduka cita. Damai, damai, dalam Yesus ada damai. Damai, damai, ya Yesuslah Raja damai. Terimalah Dia sekarang agar kau berbahagia. Haleluya, praise the Lord. Yesus lahir bawa damai. Yesus telah mati menebus segala dosa-dosa kita. Yesus sekali lagi datang membawa kita masuk ke kerajaan 1000 tahun damai. Semoga Yesus Kristus yang sudah lahir lebih 2000 tahun yang lalu, yang telah menebus kita, benar-benar lahir mendarat di hati kita, karena Dia adalah Sang Raja Damai. Apapun yang berlaku ke atas muka bumi ini, apapun yang akan berlaku ke depan, sedang bergejolak dalam kehidupan kita, marilah kita undang Dia, Sang Raja Damai, memerintah di dalam segenap batin kita, jiwa kita, supaya kita menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Saya ingin membacakan firman Tuhan ini yang terdapat di dalam Mazmur 24 ayat 1 sehingga ayat yang ke-10. Biarlah firman Tuhan ini memberkati jiwa kita, roh kita di pagi hari ini. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Bait Allah adalah tubuh kita sendiri, Bapak Ibu. Bait Allah bukanlah merujuk kepada gedung itu, tetapi bait Allah yang ditebus olehnya. Dia datang untuk menebus. Bait Allah yaitu tubuh kita, hati kita yang rindu mencari wajah-Nya selalu. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Amin. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu,
Hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Haleluya, praise the Lord. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Raja Kemuliaan kiranya masuk ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita, ke dalam roh kita. Maka kita boleh mengatakan, aku tinggal dalam engkau, engkau tinggal dalam aku diam dalam engkau diam dalam aku. Biarlah pikiran Kristus mengurapi kita dan hati kita diberkati. Hati kita menyatu dengan hati Bapa Yahweh Sohamas Elohim, pencipta langit dan bumi, ketiga pribadi yang esa, yang sudah berada turun atas muka bumi ini, menyamar di dalam tubuh wadah anak manusia yang diperkenankannya, orang-orang yang rendah hati. Apabila kita datang kepadanya, apabila kita menanya-nanyakan dia, segala persoalan hati kita tanyakan kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kita mencari wajahnya selalu, maka pasti kita akan menemukan wajahnya. Pada hari-hari ini, kita telah melihat wajahnya. Mau engkau percaya atau tidak percaya, itu adalah pilihan mutlak yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia, kesayangannya di atas muka bumi ini. Hidupkanlah fungsi hati kita, bukan akal logika kita, tetapi hati kita yang mau bertanya-tanya dan datang kepadanya dengan seluruh rindu kita untuk mencari kebenaran yang sedang ditebarkan di detik waktu akhir ini. Ketika ia mengarahkan alam ciptaannya, alam jagat raya ini untuk memproses manusia, murka-murka ditimpakan, dan alam semesta akan memproses manusia ini sehingga waktu itu datang. Kita diproses alam. Biarlah waktu detik ini, selagi belum berlaku murka-murkanya di tempat kediaman kita, di tempat tinggal kita, di negeri kita yang permai ini, marilah kita datang kepadanya. Kita mengambil iktibar, mengambil pelajaran di tempat-tempat yang berlaku bencana demi bencana. Apa yang berlaku di negeri, di negara Indonesia itu akan berlaku di keempat penjuru bumi ini, akan berlaku di seluruh muka bumi ini. Karena dunia sedang diproses, mencari orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mencari wajahnya akan menemukan dia. Haleluya, praise the Lord. Raja Kemuliaan telah datang ke atas muka bumi ini. Kiranya kita, hati kita, seluruh hidup kita mengundang Raja Kemuliaan masuk memerintah dalam kehidupan kita. Haleluya, praise the Lord. Terpujilah nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.